sampai mati di atas tiang salib. Siapa yang mati di atas tiang salib? Nah, ternyata Nano. Yang mati di atas tiang salib siapa? Yang mati di atas tiang salib siapa? Itu siapa? Yang mati di atas tiang salib siapa? Manusia dagingnya. Siapa yang menjadi daging? Yesus. Siapa yang menjadi Yesus? Kayak mana aja Bang Juma ini? Yang menjadi Yesus siapa? Yang menjadi Yesus itu adalah firman Allah itu. Di sini tidak ada firman. Di sini Allah yang datang mengosongkan diri. Bukan Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Gimana ceritanya? Ini bukan firman Kak Ros. Ini Elohim tidak mempertahankan kodratnya sebagai Elohim, melainkan mengosongkan dirinya sebagai Elohim dan merendahkan dirinya sebagai Elohim. Lalu dia menyetarakan dirinya dengan manusia. Elohim kemudian taat sampai mati. Kemudian Elohim mati di atas tiang salib. Elohim mati setelah dia mengosongkan dirinya. Gak ada Elohim mati Bang Juma. Ini dalilnya. Mati tidak. Bukan. Ini dalilnya. Ini wujudnya. Itu wujudnya. Yang walaupun itu dalam sebagai wujud Elohim manusia tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan Elohim telah mengosongkan dirinya sendiri dan Elohim mengambil rupa hamba dan Elohim menjadi sama dengan manusia dan dalam keadaan sebagai manusia Elohim merendahkan dirinya dan Elohim taat sampai mati bahkan sampai bonyok di atas tiang salib. Ini dalil ya, Bang. Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8 ini sopo rek. Jadi makasih Bang Juma sudah menjelaskan ketuhanan Yesus. Iki lho menjadi saksi. Piye to Mas? Di dalam Yesus ada Elohim. Iki lho. Terima kasih sudah menjelaskan. Jadi enggak Iku perlu jenengan saya dhewe ada tertulis kayak gini kok. Ini yang datang adalah Elohim. Assalamualaikum, aku Elohim. Aku tidak mempertahankan kodratku sebagai Elohim, melainkan aku menjadi manusia setelah aku mengosongkan ke-Elohimku menjadi manusia. Jadi yang mati di atas tiang salib itu Elohim dalam rupa manusia. Tapi malam ini Bang Zuma jadi saksi bahwa Yesus adalah Elohim. Sembah Nah, Yesus. betul. Yang mati ini adalah Elohim menurut Filipi. Jadi jangan lagi menghayal masih ada Elohim di atas. Salah kamu, Elohim itu cuma satu. Elohim ada berapa? Elohim ada berapa? Bang Zuma sudah Elohim pada penonton. Elohim ini ada berapa? Elohim. Satu. Satu. Yang satu ini datang tidak mempertahankan kodratnya sebagai Elohim, melainkan mengosongkan dirinya, menjadi sama seperti manusia. Setelah dia menjadi sama seperti manusia, mati dia. Oke, terima kasih Bang Juma. Jadi yang mati adalah Elohim menurut Paulus. Makanya di dalam Kolose 2, coba dilihat dulu kitabnya. Kolose 2. Ayo dilihat dulu toh. Dibaca dulu toh. Jangan dulu komen, dibaca dulu. Iya, udah dibaca itu Bang Juma. Yang mati bukan Elohim. Kolose 2 nomor 9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan keelohian. Piye toh? Iya toh. Makanya menjadi manusia. Itulah Yesus. Iki ketabok itu. Jelas iki loh. Jasadnya Yesus itu kepenuhan keilahian. Jasadnya Yesus jasad loh. Jasad ada tangan, ada gigi, ada mata, ada lato-lato. Ini semuanya yang kusebutkan itu adalah jasmani yang seluruhnya kepenuhan keilahian alias keelohian. Berarti yang mati adalah wujud Allah sebagai manusia. Wujud Allah pinter
Manusianya yang mati Bang Juma. Pinter iki. Yang perempuan iki sopo namanya? Besok datang hari ambil sepeda. Pinter. Yang mati sebagai manusia itu Elohim. Gak ada lagi Elohim di langit, gak ada lagi Elohim. Menurut pengajaran daripada Filipi, Elohim bertamasya ke bumi jadi manusia. Salah Bang Juma. Bukan. Yang mati manusianya Bang Juma, yang mati manusianya. Yang menjadi manusia itu kan tadinya Elohim, Mbak. Bukan loh. Dia toh. Iki apa? Elohim tidak mempertahankan kodratnya sebagai Elohim, melainkan mengosongkan diri menjadi manusia. Setelah dia menjadi manusia, serupa dengan manusia, rendah dia, lalu mati di atas tiang salib. Jadi yang mati di atas tiang salib itu adalah Elohim yang sudah mengambil rupa manusia. Ya, wujud Allah di bumi itulah Yesus manusia dagingnya. Itu yang mati. Gini loh, bukan Elohimnya ya. Gini loh, Mbak dan Mbas, gini loh. Kita kasih analogi aja yang sederhana toh. Mas Pendi datang ke Makassar merubah, tidak mempertahankan kemanusiaan Mas Pendi, melainkan Mas Pendi begitu turun dari bandara berubah menjadi kucing. Ketika kucing ini mati, yang mati sopo? Udah. Teman-teman Kristen. Tunggu gini dulu, Bang Juma. Gimana teman-teman? Aku dulu. Ini ya. Begini Bang Juma. Beginilah Yesus itu. Contoh, aku mau mempelek Bang Juma. Kusuruh rohku datang ke Makassar. Wah, enggak begitu. Tunggu dulu. Kusuruh rohku datang ke Makassar untuk mencekik Bang Juma karena Bang Juma enggak mau sama aku. Setelah ku cekik Bang Juma, lalu kembalilah rohku itu kepada aku. Begitulah Elohim dengan Yesus. Dikirimnya rohnya itu menjadi Yesus, datang ke bumi mau menyelamatkan manusia. Setelah sudah pekerjaannya selesai, dia kembali kepada tubuhnya tadi, Elohim tadi, kembali ke surga. Gitu dia Bang Juma. Bukan begitu. Begitulah kami. Dalil Tuhan sampean ini kan siji. Ya toh? Bukan loro, bukan tolu, bukan papat, apalagi 5. Ya toh? Yang siji iki turun ke bumi. Iki loh. Rohnya yang turun ke bumi. Itu 1 Yohanes. Bukannya Tuhan sampean itu roh. Firman itu atau di atas itu ada jasadnya juga. Rohnya turun, jasadnya tanpa roh. Ya apa namanya Tuhan yang di atas menjadi manusia. Kalau manusia tak ada roh, mati. Yang di atas itu loh ku maksud. Di atas itu turun rohnya, berarti yang di atas gak turun. Elohim gak turun. Hanya dia mewakilkan wujudnya. Itulah Yesus Bang Juma. Gimana toh? Tuhan sampean kan siji. Betul? Uai. Siji kan? Yang siji ini bahasa Jawa sekarang. Yang siji ini turun menjadi manusia toh. Di atas gak ada lagi. Kalau yang turun itu rohnya, berarti tinggal cangkangnya di atas. Cangkangnya ada di atas, berarti kayak kalomang tanpa roh. Dibaca Yohanes 1 ayat 1. Bang Juma. Gimana ini? Elohim kan maha kuasa loh, maha kuasa. Mas Fendi, itu sirinya dikunyah dulu. Biar Mbak Darni yang ngomong dulu. Silakan. Maha kuasa itu Bang Jumal. Tahu maha kuasa kan? Mampu dia melakukan apa saja. Sama seperti tadi. Rohnya itulah diturunkannya, roh kalem firmannya itu. Itulah menjadi Yesus. Elohimnya tetap di sorga. Begini loh Kak Ros. Yang maha kuasa itu kan udah datang. Walaupun dalam rupa Elohim, tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim sebagai miliknya yang harus dipertahankan. Jadi sebagai Elohim tidak mempertahankan hakikat ketuhanannya, melainkan telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba yang menjadi sama seperti kepercik semua ini kertas. Menjadi sama dengan manusia.
Dan dalam keadaan sebagai manusia, Elohim telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Betul? Betul. Nah, betul. Ada tangan lah. Iya, tapi kan bukan Elohimnya yang mati, Bang Juma. Yang Bang Juma menjadi gimana manusia sih? kan Elohim, jadi nggak mempertahankan. Iya, dia menjadi manusia itu turun firmannya, rohnya yang turun, bukan Elohimnya yang turun. Berarti di atas ada cangkang. Di atas tetap Elohim itu. Elohim Dia yang tetap di atas ini berkuasa. apa? Roh atau apa? Kue agar-agar toh? Roh. Elohim juga. itu kan roh. Jadi Roh rohnya kebenaran. roh di atas turun. Kan banyak roh Allah. Bang Juma, roh Allah itu banyak. Katanya tadi siji. Tadi katanya siji. Oh sekarang banyak. Siji kalau sudah dia di surga. Kalau sudah di surga siji. Salah. Wong 1 Yohanes 5 nomor 7 ada telu yang bersaksi di surga. Pi atau siji. Siji lah. Mana pula? 1 Yohanes 5 nomor 7. Hah. Iya, roh-rohnya itu kalau nggak Ada ada telu itu yang ini. bersaksi di surga. Oh katanya ada 1. Pi itu. Bahasa Jawa Bang Juma nggak beres, jadi riti di telinga. Lah gimana nggak beres lawang orang Bugis bahasa Jawa. Cuman tadi saya makan ketoprak. Ini kesalahan admin ini. Admin yang sajikan ketoprak habis. Makanya kayak gini. Gimana toh? Jadi Yang Tuhan jelas- Anda satu. Yang satu ini turun ke bumi, mengosongkan diri, tidak mempertahankan ketuhanannya, lalu menjadi manusia. Setelah kejebak jadi manusia, mati. Yang mati siapa? Manusia dagingnya. Yang manusia daging ini kan jadi Tuhan. Waduh. Nah, saya kasih analogi toh. Analogi. Saudara Pendi ke Makassar, turun dari bandara, tiba-tiba saudara Pendi tidak mempertahankan kodrat kemanusiaannya, melainkan menjadi ayam. Manusia. Nah, seketika ayam itu ditangkap, disembeli ayam itu, yang mati siapa? Aku manusia, Bang, nggak bisa seperti Allah. Allah bisa melakukan seperti itu. Iya. Makanya Apapun dibaca dilakukannya itu bisa. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman itu di dalam Allah. Sekarang Bang Iya. Pendi ketika turun dari bandara jadi ayam, ayamnya dibunuh, Mas Pendinya mati nggak? Beda. Ya, Beda. maksudnya Allah. Ini kuasa Allah loh Bang Juma. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini Tuhan jadi manusia. Manusianya di Loh, kok mati? Cek 1 2. Apa itu? Wah, ini ada roh-roh penculik ini. Iya, kenapa ini? Masih ada suara saya? Ada. Ada. Suara host ada. Di sini lagi Bang mati Juma lampu. yang mati. Di rumah Udah Jabang dijemput rumah ya. lagi mati lampu. Sabar. Oh, Oh iya. Masuk Waiting. pakai ini aja Gurunda. Pulsa. iya, kuota. paket lah. Paket. Iya, soalnya Bang Zuma tadi pakai wifi. Sabar ya. Mau mati ya. Mati Iyalah, itu mati. Mati lampu, mati wifi lah. Enggak. Kejiwaannya mati juga. Waduh, berharap ya. Masih Masih lama kalian disiksa Gurunda itu masih lama. Rupanya. Gurunda tuh biasa bilang kayak Senturi. gini, Ikhwan. Yang untuk ngalahin Gurunda tuh belum lahir. Gitu. Ngalahin Sebenarnya- ngomong aja, Bang. Kalau adu data, Bang Zuma sebenarnya tahu datanya. Di Iya. Yohanes 1 ayat 1 juga dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu di dalam Allah. Firman itu adalah Allah. Ketika Allah berfirman, firman itu yang mengerjakan, membuat manusia, membuat bumi. Firman itu yang mengerjakan. Bukan Allah berfirman, jadi bumi langsung jadi. Simsalabim langsung jadi. Terus Allah yang satu lagi kerjaannya ngapain gitu? Firman yang di dalam Allah itu yang mengerjakan, menjadikan bumi. Nah, Oh, firman kayak itu ini ya, adalah kayak- di dalam tubuh manusia. Tapi firman itu Oh, masih ngerti. Allah. Kayak kelomang. Jadi bapak itu cangkang, kelomang itu firman. Itu enggak sih? Tidak. Enggak juga. Makanya roh itu ada roh, ada firman. Roh itu bukan ciptaan, firman itu juga malah pencipta. Begitu, Bang. Oh, jadi Tuhannya Kristen tuh huruf-huruf ya di surga. Huruf-huruf. Firman kan perkataan. Bukan, itu dikatakan Yohanes firman itu di Oh, dalam salah lagi ya?
Firman itu adalah Allah. Ketika Allah berfirman jadi bumi, firman itu keluar mengerjakan bumi sehingga jadi. Jadi keluar dia, Bang. Dari roh itu, firman terpisah dari roh, begitu, Bang. Jadi, Firman terpisah dari roh. Ketika firman itu tinggal dalam tubuh Yesus, yaitu firman yang menciptakan langit, bumi, bahkan manusia, tinggal dalam Yesus, roh Allah ada di berkuasa. Yaitulah makanya jadi ada hubungan Allah Bapa dengan Allah. Kalau Anak. firman kerjanya menciptakan, kalau roh ngapain dia? Roh seperti Roh Kudus Ya itu ngapain kerjanya? ada di mana-mana, termasuk menguasai, melihat semuanya, segala ciptaan, bahkan di Melihat-lihat dia ya. bukan Dan melihat kebaikan, aja. mengajarkan seluruh kebaikan, itulah Roh Kudus yang tinggal di dalam hati manusia semua. Kenapa Makanya firman? dibilang Yesus, Kenapa bukan firman yang dia ngajarin akan- kebaikan? Kenapa malah roh? Ya. Makanya dibilang Yesus akan mengirim Roh Kudus, kan katanya Roh kebenaran. Itulah itu yang ada di Kenapa setiap Yesus nggak hati ngirim manusia. firman juga gitu loh? Hah? Kan sudah ada firman itu. Lah ya kenapa Tinggal nggak Roh dikirim Kudus lagi firmannya tinggal gitu? Roh Kudus mengajarkannya. Ada lagi yang dikirim, itulah rasulnya Paulus. Nah itu kenapa Roh Kudus sif-sifan juga gitu itu. loh? Kenapa Yesus Roh Kudus. cuma berapa Apa? tuh? Yesus cuma 33 tahun, Roh Kudus ini Ya. udah berapa ribu tahun tugasnya? Kenapa beda gitu? Aduh, nggak mesti terlalu lama. Sebentar aja dia melakukan firman-Nya dan disaksikan para muridnya. Lalu muridnya lah yang mengabarkan. Kayak mana sih? Jadi muridnya atau Roh Kudus yang mengabarkan? Kalau abang Ya. tanya kenapa, itu kehendak Allah, Bang. Yesus kenapa harus dilahirkan Nah, manusia tubuh kenapa zamannya, kenapa kehendak nggak Allah. kehendak Allah yang menjadi manusia? Kenapa firmannya? Kenapa malah firmannya? Loh, kehendak Allah jangan ditanya kenapa kehendak Allah. Sekarang aku tanya abang, kenapa abang jadi manusia? Kenapa abang jadi laki-laki? Bisa abang jawab. Bukan. Kenapa nggak kehendak Allah yang menjadi manusia, malah firman yang menjadi manusia? Kehendak Allah Makanya ada Roh Atau enggak Kudus. gini deh. Kenapa enggak penglihatan Allah yang menjadi manusia? Kenapa enggak pendengaran Allah yang menjadi manusia gitu? Kenapa enggak kasih Allah yang menjadi manusia? Kenapa firman yang menjadi manusia? Gitu. Itulah Trinitas tadi. Itulah dia. Lo kalau tambah Kalau- pendengaran sama penglihatan, kenapa enggak menjadi manusia? pertanyaan. Kenapa sih? Yang pertanyaan gue nyeleneh ya. Enggak kan firman itu Jadi, perkataan. Gue tanya, berarti Tuhannya huruf-huruf, bukan? Jadi, Saudara. abang itu Gue legowo aja. tidak berguna gitu. Loh, Jadi, Bang nggak berguna Kores. nggak berguna bagaimana? Kan kalian menjelaskan gitu. Segala sesuatu Bang diciptakan oleh perkataan, segala sesuatu diciptakan oleh huruf-huruf. Kalau Kan gitu. mengenal Allah itu, Bang Kores, harus Loh, perkataan mengetahui kan Trinitas. perkataan kan isinya huruf-huruf. Misalnya kita berkata bakso, BAKSO gitu kan, bakso. Abang itu Allah kan tidak. Ketika Allah mengatakan jadi bumi, nah firman yang di dalam itu. Nah itu jadi bumi, JADI, jadi BUMI, bumi, jadi bumi. Jadi ada 8 huruf yang menjadi bumi. Makanya ini pertanyaan selain receh nggak berguna. Gitu mau dijawab. Lo nggak berguna juga. Kalian punya ini kan namanya konsekuensi logis dari iman. Kalian menuhankan firman ya. Kalian menuhankan huruf-huruf. Karena firman itu perkataan yang isinya huruf-huruf. Kan gitu. Kan abang yang mengatakan firman itu huruf-huruf. Nah, jadi firman itu apa Kak, kalau bukan huruf? Bunyi-bunyi. Udah 3 kali saya baca, Bang. Pada mulanya adalah firman. Firman itu di dalam Allah. Firman itu bersama Allah dan firman itu adalah Allah juga. Oke, jadi kalau misalnya Allah meludah, ludahnya Allah juga kan? Kan ini pertanyaan. Oh ya udahlah, susah emang. Silakan Guru Nda, udah gabung lagi. Gas Guru Nda. Jangan gitulah. Sedangkan Pertanyaannya kok Bukan. gitu. Yang nanya aja bingung dia arah pertanyaannya. Apalagi Loh, karena kan kalian apa? Yang keluar dari Allah tetap Allah kan? Kalau Islam kan segala sesuatu di luar Allah lagi. Segala sesuatu di luar Allah milik Allah kan gitu. Kalau dalam Islam segala sesuatu di luar Allah bukan Allah kan kayak gitu. Nah ini kan kalau Kristen enggak kan? Firman keluar dari Allah. Firman ini tetap Allah gitu. Ini antara Allahnya dua atau Allahnya memanjang atau Begini, memang Bangku. atau Contoh gimana? ya. Contoh bahwasanya firman itu bisa keluar ya. Ketika Yesus mau membangkitkan orang mati, ada seorang wanita yang pendarahan 13 tahun dijamahnya baju Yesus. Nah. Yesus bilang apa? Siapa yang menjamah bajuku?
Heeh. Ada kekuatan yang keluar dari dalam diriku. Ternyata wanita itu langsung sembuh begitu dijamah bajunya. Pasti abang udah tahu kan ayatnya di mana. Oke, jadi kalau di sini kan menarik nih, memang baju Yesus, kuasa itu baju bisa Yesus keluar adalah dari Yesus, dirinya. kan gitu ya? Memang kuasa itu bisa keluar dari dalam dirinya, Bang. Lah iya, kuasa bisa keluar, tapi ketika keluar Yesus ini ada di dalam siapa? Yesus dalam siapa gimana? Ya kan ada Bapa aku di dalam Bapa, kan kata Yesus gitu kan. Ya. Jadi Yesus, nah sekarang Yesus ini ketika dia mengajar muridnya itu mengajarnya di dalam bumi atau di dalam Bapa dia? Ketika Yesus mengajar Muridnya Bapa, di dalam Bapa lah, Bang Kores. di dalam Bapa. Oh jadi Bapa Itu bentuknya aja. kayak dunia gitu ya, bumi, global. Bapa itu di mana saja pun bisa berada. Kayak mana sih? Lah Yesus, Namanya ya itu juga- makanya pertanyaannya ketika Yesus mengajar murid-muridnya, Yesus ini ada di dalam bumi atau ada di dalam Bapa? Di dalam bumi dan di dalam Bapa. Kayak mananya ini si Kores ini? Jadi Kan di Bapa bumi. adalah bumi. Jadi kalau firman adalah Allah, Bapa adalah bumi. Aduh, janganlah membuat orang sempoyongan. Lah, makanya kalian sendiri membingungkan gitu. Udah tahu sifat Enggak lah, Tuhan karena disembah. pertanyaanmu yang aneh-aneh. Kalau kami udah nggak aneh. Makanya kalau membahas tentang Kristen jangan dibahas tentang roh. Karena ini di luar akal logika. Sementara kalian mengatakan harus logika dong, harus logika. Pengajaran-pengajaran dan roh-roh yang di surga itu jauh di atas logika, Bang. Makanya kalau kita cerita banyak hal yang tidak logika, Abangku. Kalau kita Nah, iya, makanya gue gue bertanya. mana bentuk Roh Kudus itu? Nah, Ya makanya kalian juga itu Yohanes 1 nomor 1 yang ngomong siapa? Yohanes kan, bukan Bapa, bukan Putra, bukan Roh Kudus. Yohanes yang sotoy, kalian yang kesusahan jadinya. Coba kalau Tuhannya langsung yang ngomong gitu. Kan enak. Tuhan kan ada ngomong. Di mana Tuhan ngomong firman adalah Allah di mana? Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Ada kayak Yesus berkata seperti itu. Loh bukan itu yang soal Yohanes 1 tadi loh. Itu Yohanes 1 yang ngomong Bukan. siapa? Jawabnya gini, Yohanes itu kan Rasul Yesus. Tentulah dia mengatakannya melalui Nah, kitab suci. Gimana Nah sih? iya, ini Rasul Yesus ini, Apostolos Yesus ini berkata seperti itu atas apa perkataan siapa? Perkataan Bapa, perkataan Anak atau perkataan Roh Kudus? Kalau sudah Rasul Isa Al-Masih, Rasul Yesus, sudah pasti dibenarkan. Apa Udah pasti saja pun yang dibenarkan. dikatakan. Udah pasti Ya, namanya kalau dia gitu sudah dipromosiin bersama. aja jadi Tuhan Dia kedua dari gitu TKP. kan. Catur Tuhan tunggal enggak. jadinya. Kalau Ada Tuhan Allah enggak Bapa, Allah dipromosikan. Putra, Allah Roh Kudus, Allah Yohanes kalau kayak gitu. Bukan. Salah itu. Lah Yohanes Sudah ngomong di melenceng. mana nih? Iya, di mana dong? Karena Rasul Yesus, dia kan Rasul. Kalau Bang Kores baru diragukan, baru lahir kemari. Ini Yesusnya aja nggak pernah ngomong dia Allah atau dia firman. Iya tiba-tiba Bang Yohanes Kores. melantik Yesus. Bang Kores, mana lebih kupercayai, Yohanes atau kamu? Kan Yohanes. Percaya saya, karena saya kan Mana? kelihatan. Mana? Saya ini hadir loh, saya hadir dan nyata dan terlihat. Yohanes mana? Hadir pun dan nyata pun, tapi ajaranmu beda. Coba Yohanes terlihat nggak sekarang? Yohanes hadir nggak sekarang? Enggak. Kan ada firmannya, Kalian kan sudah senangnya dicatat. yang hadir-hadir dan Itu kelihatan-kelihatan. Nah, gue sudah pakai di- konsep kalian nih. Susah kan kalian lawannya? Sudah dicatat di dalam firman Tuhan kitab suci. Iya kalau Melalui catat-catat Alkitab. doang kan dongeng. Mana sekarang Enggak lah. Yohanes? Ada nggak Yohanes? Kok sejarah dongeng? Kayak mana sih? Sejarah Mana Yohanes? dongeng. Ya kalau sejarah ada mana sekarang Yohanes? Kelihatan nggak sekarang Yohanes? Ini kan ada dicatat di dalam bukunya, di dalam Alkitab, kitab suci ini kan sudah sejarah ini. Zeus Tidak juga bisa tercatat disangkal. dalam kitabnya orang-orang Yunani. Kenapa itu nggak dipercaya? Ya, kan nggak semua orang percaya. Nah, maka dari itu gitu loh. Yang percaya itulah diselamatkan. Kalian Yang tuh nggak percaya, jangan mengimani Tuhan kamu. Apa bukti Tuhan ada? Loh Tuhan kami terlihat dan hadir gitu. Ketika gue balikin ke Yohanes kan bingung sendiri kalian jadinya. aja. Mana mungkin Allah yang mencatat Al-Quran? Kan nggak kan? Manusia juga. Enggak, Allah memfirmankan dong, manusia mencatat. Nggak ada. Jadi begini Bang Kores, kita Iya, sama-sama gimana? nyembah Allah. Ini anyway Gurunda udah balik lagi. Gurunda gas Gurunda. Kami juga nyembah Allah, cuma pemimpinnya kami dari surga sehingga kami sembah juga dia karena dia anak Allah, begitu Bang. Nah itu kapan Allah ngomong dia punya anak tuh? Pipinya.
aku tapi nggak diakui. Contoh misalnya, kapan Bapak ngomong Yesus ini firman-Nya? Kapan? Kan ketika Yesus dibaptis di Matius 5 itu. Iya, inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Kan bukan inilah firmanku, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Kan katanya, dengarkanlah dia, Kores. Sama-sama mengakui. Inilah anakku. Mengakui apa sih? Bapaknya Allah mengakui bahwa Yesus. Di mana sih dengarkanlah dia tuh di mana? Coba kita lihat Matius 3. Ya Gurunda langsung masuk aja Gurunda. Bacalah. Enggak ada. Isi wifi ku ini mati. Aku pakai ini hotspot HP. Terus putus. Oh, jadi ininya enggak ini juga ya? Jadi apa namanya? Turun dari pesawat jadi ayam. Iya tuh. Coba. Ini bohong-bohong aja ini budaya dari tadi bohong mulu Gurunda. Katanya dengarkanlah dia. Di sini ikut mati. Kalau aku kan nggak punya kuasa. Jadi lalu terdengarlah suaranya dari sorga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Mana dengarkanlah dia? Mana? Di mana? Bacalah. Nggak ada ditulis. Nggak ada. Dengarkanlah dia katanya. Di mana? Baca di mana itu? Baca nih Matius. Baca di mana itu, Dek? Ini nambah-nambah aja kerjaannya ini. Iya, kan sekarang ini kan Yohanes itu kan memang sudah rasul. Yohanes 16 nomor 3 coba baca. Sama enggak bunyinya tuh? Yohanes 16. Wih, bunyi kertas dibuka. Ada Alkitab di depan. Yohanes 3 ayat 17. Ketika Tunggu. Yohanes 16 berapa Gurunda? Yohanes 3 ayat 17. Tunggu. Yohanes 16 berapa Gurunda? Coba 17 itu apa bunyinya? Yohanes 17:3. Yohanes 3 ayat kalau 3 enggak ya? 16:3. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Di Yohanes 3 ayat 17. Gurunda, tunggu dulu. Terus ada berapa yang harus dikenal di situ? Oh. Ada berapa yang harus dikenal di sana? Ada Bapak 1, aku 2. Ada 2 Gurunda. Ada berapa yang harus dikenal di situ? Ada 2. Baca. 16:3. 17:3 atau 16:3 sih sebenarnya? Aduh, pantesan sinyalnya. Nah, Bapak dikenal mereka sebagai akan apa? berbuat Aku demikian dikenal karena sebagai apa? mereka tidak mengenal Oke. Bapa maupun aku. Kalau itu 3 deh. Nah, kalau di sini Bapak dikenal sebagai satu-satunya Tuhan yang benar, Gurunda. Satu-satunya Tuhan yang benar. Ya. Kalau Yesus dikenal sebagai utusannya Bapak, Gurunda. Iyalah. Betul. Jadi samanya itu. Bapak itu mengutus firman-Nya. Firman itu menjadi anak. Lah kalian kenapa nyembah kurir? Nyembah kurir. Ini kurirnya Tuhan kan, Yesus itu tuh utusan kan kurir. Wujud Allah di bumi, itulah Yesus, kok kurir lagi. Mengenal Yesus Kristus yang wujud engkau. Enggak, yang telah engkau utus tulisannya. Ya, memang iya, wujudnya itu diutus. Mengenal Yesus Kristus yang wujud yang engkau utus. Enggak gitu juga, enggak gitu tulisannya. Kenapa sih suka difitnah mulu sih Budar ini? Bukan difitnah, memang kan Yesus. Enggak. Yesus itu kan wujud Allah. Ibrani 1 ayat 3. Wujud Allah itu di bumi ini. Cahaya Ibrani itu yang ngomong Allah. Yesus, Ibrani. Hah? Ibrani yang ngomong Ibrani Yesus. itu kan Paulus, Rasul Yesus. Yesus sudah di TKP bersamanya. Nah, ya udah jadi pancatunggal sekarang. Allah Bapa, Allah Yesus, Allah Roh Kudus, Allah Yohanes, Allah Paulus. 5 sekarang. Salah lagi. Guruna silakan Guruna. Salah mulu gua Guruna kalau ngomong. Allah Bapa dan anak Allah. Yesus itu anak Allah. Firman Allah. Begitu. Jadi firman itu yang menciptakan. Ini udah jelas-jelas perkataan Yesus. Bisa-bisanya lo dibantah sama Paulus di Ibrani 1 nomor 3 Gurunda. Gimana tuh Gurunda?
Iya, itu dia makanya. Utusan pun dia boleh dibilang utusan. Utusan itulah diutusnya lah wujud Allah itu ke bumi. Itulah Yesus. Apa sih susahnya memikirkan itu? Bukan wujud Allah, tapi Tuhan itu sendiri yang datang mengambil jasad manusia. Makanya di langit tidak ada lagi Tuhan kalian. Ya ada dong. Gitu. Kok enggak? Nah, itulah. Nggak ada lagi kan? Itu kan sudah jadi manusia. Tafsiran Bang Juma. Kalau tafsiran kami, Allah itu tak kemana-mana, tetap kan di atas, Tuhan, di surga. Lalu yang datang jadi manusia siapa? Wujud Allah yang menjadi manusia itulah Yesus. Orang ada ayatnya kok. Ibrani 1 ayat 2 dan 3. Apalagi Yesus adalah cahaya. Samanya itu utusan, termasuk utusan. Memang iya utusan juga dia. Utusan diwujudkanlah wujud Yesus itu di bumi. Kan gak turun Allah itu. Kalau turun Allah itu kiamatlah bumi ini dong. Dibuatlah manusianya, turunkanlah manusianya, utusannya itu. Yang Filipi 2 itu tadi apa? Sama itu, mengosongkan diri katanya lagi. Iyalah, mengosongkan diri, turun ke bumi. Kalau yang datang itu bukan Tuhan itu sendiri, tidak perlu dia mengosongkan diri. Tuhan dia mengosongkan diri lagi. Ya, kan aneh kan kalau Allah sendiri datang ke bumi. Mana mungkin lagi manusia ini tenang, udah hancur, lebur. Nggak bisa kita melihat kemuliaan Allah itu. Makanya diutusnya lah wujudnya itu Yesus diturunkan. Kalau Allah yang turun nggak sanggup kita melihat karena cahaya kemuliaannya itu, cahayanya itu nggak bisa kita lihat karena kita manusia berdosa. Jadi diturunkannya lah wujudnya. Itulah iman kami. Tapi itulah Tuhan yang mengosongkan diri menjadi manusia. Dia tidak mempertahankan keadaannya sebagai Tuhan. Dia kosongkan dirinya menjadi manusia. Gitu. Iya, Bang Juma yang dengan aku beda pendapat. Kalau kami, begitulah pendapat kami umat Kristen. Ditanya dimanapun yang belajar, begitu semua pendapatnya. Bang Juma kan kita udah beda. Kalau dia itu tidak kalau dia tidak menjadi manusia, buat apa ada pengakuan mengambil rupa, tidak mempertahankan keadaannya, melainkan mengosongkan diri. Iya. Jadi kalau bukan Tuhan yang datang menjadi manusia, nggak perlu mengosongkan diri. Langsung aja manusia lahir, lalu kemudian kemasukan Tuhan, roh Tuhan masuk. Tapi kan dia mengatakan mengosongkan diri dan menjadi sama dengan manusia, menjadi seperti sama dengan manusia. Siapa itu? Ya Tuhan. Yesus itu sebagai manusia turun ke bumi. Udah fix. Apalagi Tuhan Anda. Tapi yang disalib itu, yang disalib bukan Elohim. Yang disalib kan bukan Elohim, Bang Juma. Yang mengambil rupa manusia itu Elohim. Elohim mengosongkan diri menjadi manusia. Pada saat gimana ya aku bilang ya? Mati dibunuh oleh manusia, ya sudah Elohim mati. Contoh, rohku menjelma jadi setan mau mencekik Bang Juma ke Makassar. Itu dia, gitu. Sedangkan setan bisa. Masa Allah nggak bisa begitu? Nggak bisa menurunkan rohnya? Kalau roh Budarni yang ke Makassar di sini, berarti yang ada di sana mayat. Itulah sebagai manusia. Sedangkan setan bisa mampu melakukan seperti itu. Masih bisa rohnya datang ke sana untuk mencekik Bang Juma. Setan itu makhluk roh. Beda. Jadi masa lebih hebat setan daripada Allah? Nggak bisa menurunkan rohnya sebagai manusia turun ke bumi? Nggak bisa. Berarti nggak maha kuasa dia. Bukan rohnya yang diputus. Dia sendiri yang datang mengosongkan dirinya menjadi manusia. Itu kan bukan begitu. Loh, yang mengosongkan diri sebagai manusia daging Yesus. Gitu dia, bukan Allah yang turun. Allah turun, Tuhan datang mengosongkan dirinya menjadi manusia, tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan mengosongkan dirinya menjadi manusia.
Jadi yang mengosongkan diri menjadi manusia ini ya Tuhan Ibu sendiri. Yang di atas itu turun ke bawah, membuang semua ketuhanannya, mengosongkan diri menjadi manusia. Mati dia, maka yang mati adalah Tuhan Anda yang mati. Nah, itu pendapat Bang Juma ya. Kalau pendapat kami enggak seperti itu. Udah, selesai. Ibu membantah dalil. Enggak. Hadisnya kita beda-beda. Bang Juma dengan aku hadisnya beda. Pengertiannya beda. Nah itu dia. Karena udah bolak-balik dari tadi. Karena bolak-balik. Kan dari tadi berapa kami Kristen mengatakan yang turun bukan Elohim tapi manusia dagingnya. Utusan manusia dagingnya. Manusia daging itu adalah inkarnasi dari Elohim. Elohimnya datang, mengosongkan diri, merendahkan diri, tidak mempertahankan kodrat ketuhanannya, melainkan menjadi manusia. Jadi yang mati ditampar oleh manusia itu adalah Elohim yang manusia daging, bukan yang Elohim yang ditampar, manusia dagingnya. Elohimnya yang sudah wujud manusia. Nah itu Bang, tanya dulu Bang Dani itu, dia Kristen atau enggak itu, tanya dia dulu. Siapa yang ditampar, manusia dagingnya atau Elohim? Kan karena kami Kristen itu. Elohim dalam wujud manusia. Karena tadi Elohim datang. Iya, udah pas. Elohim datang. Pas, Elohim berwujud manusia. Elohim mengirimkan wujud manusianya ke bumi. Itulah Yesus. Tidak mengirimkan, dia sendiri yang datang dalam wujud rupa Elohim, tidak mempertahankan rupa Elohim, melainkan mengosongkan dirinya. Jadi Tuhan sendiri yang datang mengosongkan dirinya menjadi manusia. Jadi yang manusia ini adalah Elohim dalam wujud manusia. Tidak ada lagi wujud lain. Iya, udah benar. Apa lagi yang salah? Elohim itu menurunkan wujud kemanusiaannya. Itulah Yesus. Bukan Elohimnya turun ke bumi. Dia yang datang mengosongkan diri. Aduh gimana sih? Coba Kristen yang lain. Yang datang mengosongkan diri siapa? Elohim kan? Nah Elohim datang mengosongkan diri menjadi manusia. Ya ketika dia dibunuh ya Elohim. Halo Bang Suma. Izin. Halo Paman. Ya. Gini Bang Suma. Tuhan datang ke dunia merupai manusia buat menghapus dosa-dosa. Tuhan yang datang kan? Ya. Ketika Tuhan yang datang ini dibunuh, yang dibunuh siapa? Sabar Bang. Tuhan itu nggak bisa mati. Yang dibunuh itu siapa? Kemanusiaannya. Iya, kemanusiaan yang berubah menjadi manusia kan itu Tuhan. Iya. Berarti kalau Tuhan dalam keadaan manusia dibunuh oleh manusia. Siapa suruh jadi manusia? Manusianya mati, tapi ketuhanan bukan manusianya mati. Tuhan yang dalam bentuk manusia yang mati. Benar itu benar. Benar, berarti Tuhan pernah tidak ada kan? Karena mati. Di hari yang ketiga dia bangkit. Itu ketuhanan. Nah itu berarti 3 hari Tuhan Anda itu nggak ada. Dia turun ke kerajaan maut. Ya udah, Tuhan Anda maut masuk ke dalam. Kalau dia manusia biasa nggak bisa ke kerajaan maut, karena dia Tuhan, dia bisa ke kerajaan maut. Ya udah, yang jelas yang dibunuh di atas tiang salib Tuhan Anda kan? Benar. Tapi berarti di surga nggak ada lagi Tuhan kan? Aduh. Gimana pengertian Bang semuanya? Aduh, tercepat. Tuhan Anda ada berapa emang? Gini Bang, kalau Tuhan nggak bisa. Keseringan. Gimana ceritanya Tuhan tidak bisa mati sementara mati? Apa ini? Aduh gimana ya? Aku juga bingung. Kenapa konsep ketuhanan Anda ribet kali? Nggak ribet, pikirannya aja yang ribet. Loh kok nggak ribet? Tuhan nggak mati tapi mati. Gimana ceritanya? Gini, dia mau menghapus dosa-dosa manusia, tapi sebagai Tuhan dia nggak bisa mati kalau dia jadi Tuhan, iya kan? Gimana tidak bisa mati sementara dia mati di atas tiang salib? Apa ini? Cerita apa ini? Manusianya yang mati, yang menjadi manusia ini siapa? Yang sebagai menjadi manusia dia ini mati. siapa? Tapi ketuhanannya supaya dia bisa turun ke kerajaan maut. Sudah tidak ada lagi ketuhanannya karena sudah jadi manusia, Paman. Supaya bisa turun ke kerajaan maut dia harus mati.
Kalau tidak mati. Nah, berarti yang mati kan Tuhan. Aduh. Gimana ya pengertiannya? Gimana ya? Oke, gini aja. Gampang. Gimana? Coba lagi. Agama apa? Dua kali lagi kesempatan. Ayo. Nah, agama apa yang di luar di dunia? Apa? Agama apa di luar? Kristen atau Muslim yang di luar ada di luar? Duluan ada. Apa ini? Luar negeri. Oh, duluan adanya, Guru. Agama apa yang duluan ada antara Islam dan Kristen gitu? Islam lah. Salah, pertanyaannya jangan kayak gitu. Mana duluan Nabi Muhammad SAW atau Paulus? Itu baru betul. Nah itu dikoreksi pertanyaannya. Karena kalau mana duluan? Kalau ajaran Islam itu ada dari sejak Nabi Adam. Pertanyaannya dirubah. Mana duluan Nabi Muhammad SAW dengan Paulus? Gitu. Ada bukti sejarahnya. Loh, Islam itu ajaran, Bung. Jadi kalau Anda berbicara mengenai ajaran mana yang lebih duluan, ya lebih duluan ajaran Islam. Oh, salah. Makanya sejarah mengatakan bahwa Kristen duluan ada, Muslim berapa beribu tahun kemudian baru ada. Oh, salah Anda. Yesus itu adalah Muslim. Buka Google.